Mahasiswa sekalian, selamat berjumpa pada program pembelajaran studi kelayakan bisnis untuk topik marketing mix. Pada panduan studi kelayakan bisnis, kita melihat bahwa pada bab 2, mahasiswa diminta untuk memaparkan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Pada topik pembelajaran ini, kita akan lebih fokus pada poin D, yaitu bauran pemasaran. Kita menggunakan pendekatan 8P, yaitu product, price, place, promotion, people, packaging, programming, and partnership. Marketing mix adalah serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan jasa atau produk yang dijual di pasaran. Kita akan masuk pada P yang pertama, yaitu produk. Pada analisis produk ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan produk yang akan dijual. Contohnya seperti ini. Tetapi pada analisis produk ini tidak hanya memaparkan tentang produknya saja, tetapi mengenai supporting produknya. Contoh, ada ketersediaan Wi-Fi, ambience berupa outside and inside outlet, lalu mungkin ada mini theater untuk pelanggan bisa santai sambil menikmati movie. Ada juga live music, kebun. Ini yang unik, yang menarik, sedang viral, yaitu makan bersama ikan-ikan yang lewat di bawah kaki gitu ya, ada kolam ikannya. Lalu juga ada kafe juga yang menyediakan mini zoo agar pelanggannya juga dapat belajar tentang hewan. Pada produk ini sekali lagi tidak hanya memunculkan atau menjelaskan tentang produk yang dijual saja, tapi juga supporting produk. Yang kedua mengenai price. Jika kita datang ke sebuah outlet makanan ataupun minuman, pasti kita akan disediakan daftar menu berikut harganya. Maka pada analisis price, sebaiknya mahasiswa melakukan observasi harga di beberapa outlet sejenis. Jadi jangan hanya mengandalkan jawaban dari kuesioner yang mungkin tidak berbasis pada fenomena yang ada di lapangan. Yang ketiga adalah distribusi atau place. Distribusi ini terkait dengan lokasi. Jadi pada pembelajaran nanti yang akan lebih detail, kita akan menggunakan metode faktor rating untuk menjelaskan mengenai distribusi atau place. Metode ini adalah satu metode yang melakukan pendekatan dengan berbagai evaluasi terhadap komponen-komponen yang mempengaruhi keberadaan satu lokasi. Sekali lagi, materi ini nanti akan kita bahas pada pembahasan tersendiri. Yang keempat adalah promosi. Promosi kalau kita melihat pada bisnis model Canvas, dia ada pada customer relationship dan pada channel. Promosi ini seringkali belakangan banyak dilakukan melalui Instagram atau Instagram ad. Jadi promosi ini adalah upaya memperkenalkan produk pada pelanggan. Selain melalui online, dapat juga promosi ini dilakukan below the line atau di luar channel-channel digital seperti banner, mungkin spanduk yang membuat pelanggan menjadi tahu apa yang dipromosikan oleh produk kita. Kemudian yang kelima adalah people. People ini terkait dengan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan bisnis dan terutama juga untuk membuat layanan itu menjadi prima. Berikutnya adalah pengemasan atau packaging. Packaging ini tidak hanya terkait dengan packaging untuk makanan yang dibawa pulang atau take away, tapi juga terkait dengan penyajian. Penyajian itu contohnya bagaimana makanan ini disajikan di meja makan, bagaimana kebersihan dari penyajian itu termasuk pada packaging. Isu-isu utama mengenai packaging belakangan ini adalah tentang green product atau packaging produk dengan mengacu peduli pada lingkungan. Berikutnya adalah programming. Ini terkait sebetulnya dengan program-program yang ditawarkan oleh produk kita untuk meningkatkan sales. Seperti contoh pada beberapa produk ini pay one for two atau buy one get one. Jadi programming tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Kita masuk ke kerjasama atau P yang terakhir atau partnership. Partnership ini banyak yang bisa kita olah dan analisis. Partnership bersama dengan banking untuk kemudahan pembayaran. Partnership dengan endorser untuk mempromosikan. Jadi paling tidak ada 3 tujuan utama ketika kita menganalisis partnership. Yang pertama adalah memudahkan transaksi pembayaran. Yang kedua meningkatkan penjualan. Yang ketiga mempromosikan produk. Berikutnya kita akan mempelajari apa hubungan pertanyaan yang kita rancang pada kuesioner 8P dan
penulisan yang akan kita lakukan. Hasil jawaban responden pada 8P itu adalah sebagai data dan bahan mentah untuk kita menulis atau menganalisis bab berikutnya. Contohnya seperti ini. Kita akan menemukan pada bab 2, poin B, kita akan menganalisis mengenai penawaran. Maka hasil jawaban responden pada poin produk di kuesioner 8P akan sangat membantu kita untuk melakukan analisis pada poin B ini. Contoh pertanyaan yang harus dibangun pada kuesioner 8P terutama produk, contohnya sebagai berikut. Kafe yang menarik perhatian dan ingin saya kunjungi adalah kafe yang menyediakan fasilitas Wi-Fi. Kita akan menjawab dengan skala Likert, mulai sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Hasil jawaban ini akan membantu kita menulis analisis penawaran bahwa segmentasi pasar dari produk kita ternyata tidak hanya melihat dari produknya saja, tapi supporting produk juga. Contoh berikutnya yaitu pada penulisan bab 3 tentang pemilihan lokasi. Pada kuesioner 8P kita menerapkan beberapa indikator pada place, sehingga ketika kita membuat pertanyaan atau indikator pada 8P di posisi place, saya akan memberi contoh sebagai berikut. Lokasi kafe yang menarik perhatian dan ingin saya kunjungi adalah kafe yang berada di lokasi keramaian. Jawaban Likert lagi, sangat tidak setuju sampai setuju. Hasil jawaban responden ini akan membantu kita untuk menulis pemilihan lokasi berdasarkan jawaban responden. Begitulah mahasiswa sekalian, dua contoh dari kuesioner 8P yang kita terapkan pada penulisan bab-bab berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.